Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, para sahabat yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita belajar tentang bagian daripada syariat Islam ini. Saya mohon maaf karena suara saya mungkin kurang enak didengar karena saya masih belum fit. Tetapi kita akan melanjutkan kajian atau pembahasan tentang adab pergi ke masjid atau adab menuju ke masjid. Insya Allah kita akan bagi dalam 2 sesi. Jadi hari ini dan yang selanjutnya adalah akan kita selesaikan besok insya Allah. Teman-teman, para sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan bahwa di antara adab kita menuju ke masjid adalah bahwa di dalam Islam sangat memperhatikan sekali tentang kebersihan, ya, dan juga penampilan, ya. Jadi kebersihan di antaranya adalah sebagaimana Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadis bahwa hendaknya orang yang habis makan bawang ini tidak masuk ke dalam masjid, ya, tidak mengikuti sholat jamaah gitu maksudnya. Jadi bau-bauan, ya, bau-bauan, ya. Di sini kan banyak orang misalnya habis berolahraga, ya, atau habis melakukan aktivitas yang kemudian mengeluarkan keringat yang banyak, ya, yang kemudian mungkin ada sebagian orang yang keringatnya itu kurang sedap baunya. Nah ini hendaknya yang seperti ini adalah tidak langsung ke masjid tetapi membersihkan badan dahulu. Apakah itu dengan cara menggunakan kolon, apakah dia mandi dan sebagainya, sehingga bau badan atau bau keringatnya ini tidak mengganggu jamaah yang lain. Begitu juga mungkin bagi orang-orang yang habis makan pete misalnya atau makan jengkol, ya. Sekarang ini kan lagi ngetren, ya. Ada jengkol kemudian dimasak, ya. Sekarang orang banyak yang suka, ya. Atau mungkin bau-bau dari orang yang suka merokok, ya. Ini bagi sebagian orang yang lain, bagi sebagian jamaah yang lain mungkin tidak suka dengan bau-bau yang keluar dari mulut, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian di dalam hadis, andai kata tidak memperberat umatku, tentu akan aku suruh untuk bersiwak pada setiap akan melakukan sholat, ya. Jadi teman-teman, ini jadi pentingnya juga membersihkan gigi. Kalau sekarang mungkin kalau tidak bersiwak, ya, gosok gigi dahulu, ya, sebelum kita berwudu, sebelum kita menuju ke masjid. Kemudian juga, jadi itu tentang kebersihan. Tadi saya sampaikan tentang penampilan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus, yang indah setiap akan memasuki masjid. Nah ini penting teman-teman, pakaian-pakaian yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari, ya, misalnya kita habis olahraga, kemudian kita pakai kaos olahraga pergi ke masjid misalnya. Coba kemudian di belakang pakaian kita ada tulisannya, di belakang kaos kita ada
tulisan pemain sepak bola. Ini kan mengganggu di belakangnya. Jamaah di belakang dia akan merasa kurang nyaman gitu. Kok ada tulisan nama pemain sepak bola, padahal pemain sepak bolanya agamanya mungkin non-Islam. Ya, ini sangat mengganggu. Ya, begitu juga mungkin warna-warna yang terlalu mencolok dan sebagainya yang digunakan, sehingga kadang-kadang ada gambarnya dan sebagainya, ya, sehingga mengganggu jamaah yang lain. Ya, pakailah pakaian yang semestinya, yang rapi, ya. Jadi tidak harus baru, yang penting adalah pakaian yang itu pantas untuk kita gunakan ketika kita menuju ke masjid. Teman-teman sekalian, jamaah yang saya hormati, kemudian selanjutnya adalah kita menuju ke masjid, ya. Kalau di dalam pembahasan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa ketika kita keluar masjid itu kita bertawakal kepada Allah, ya. Jadi karena keselamatan sesungguhnya apa yang terjadi kita tidak tahu ketika kita berjalan menuju ke masjid, sehingga kita harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman, setelah itu kita juga tidak boleh melakukan tasbik namanya. Tasbik itu adalah menyela, ya, menyela atau menjalin jari jemari, ya. Ini tidak dianjurkan karena kita sudah berada dalam sholat, ya. Kita tidak terlalu santai, ya. Waktu kita harus efisien mungkin di jalan, ya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah kita membaca doa ketika berjalan menuju ke masjid, ya. Jadi ini teman-teman bisa kita hafalkan doanya sebagaimana tersebut di dalam hadis. Allahumma ij'al fi qalbi nuran waj'al fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al khalfi nuran wa amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma wa'adim li nuran, ya. Ini kita hafalkan sehingga ketika kita berjalan ke masjid itu langkah kita juga sudah merupakan pahala, ya. Kemudian lisan kita juga berpahala, ya. Jadi pergi ke masjid itu tidak kita dan bahasa kita, ya, sambil dongengan gitu, ya, atau sambil kita ngobrol, itu hendaknya dihindari. Kemudian teman-teman, setelah sampai di masjid, ya, ini harus kita perhatikan juga bahwa sandal, ya, sandal kita itu kadang-kadang kita seenaknya, ya, menaruh sandal, ya, sehingga ketika nanti kita pulang ini kita mencari-cari sandal kita. Ini hal sepele teman-teman, akan tetapi mari kita biasakan, ya, teman-teman semuanya di masjid manapun, tolong dibiasakan kalau kita menaruh sandal. Jadi kita melepas sandal kan, ya, yang pertama harus diingat melepasnya kan kaki kiri dahulu. Kemudian sandal kita itu mari kita biasakan diletakkan, ya, di posisi yang benar, menghadap ke arah luar, ya. Jadi nanti ketika kita keluar dari masjid, ya, setelah kita sholat, kita mencarinya mudah, ya. Jangan sampai kemudian kita masih mencari-cari, menginjak-injak sandal teman-teman yang lain. Ini kan menjadi tidak betul. Mungkin kita di dalam masjid, ya, kemudian suatu ketika batal, kemudian kita mau berwudu, kita mencari sandal juga mudah, ya, karena kita nggak boleh kemudian kita misalnya batal kemudian kita wudhu dengan sandal yang lain. Ada hak daripada orang lain sandal mereka, ya. Jangan sampai kita berpikir, oh biarlah saya wudhu pakai sandal orang, biar sandal yang basah itu milik orang, yang penting sandal saya tidak basah dan sebagainya. Ini menjadi tidak benar. Jadi hal sepele itu hal sandal, akan tetapi harus kita perhatikan jangan sampai kemudian
kita mendolimi orang lain, ya. Mendolimi orang lain itu misalnya yaitu jadi menginjak-injak sandal orang lain, memakai sandal orang lain untuk berwudu, ya. Apalagi nanti kalau sandal kita hilang, ya, kita menggunakan sandal orang lain yang bukan sandal hak kita. Ini nggak boleh juga. Jadi teman-teman diingat nih, kita misalnya sandalnya hilang, ya, terus ada satu sandal di situ, ya, kemudian kita mengatakan, oh ini saya dapat tukar sandal ini, ya, kita nggak bisa mengatakan begitu, karena siapa yang sengaja menukar, kan itu bukan sandal kita, ya, nggak boleh kemudian kita memakai, ya. Teman-teman, kemudian selanjutnya adalah bahwa ketika masuk masjid, pastikan bahwa kita ini melangkah dengan kaki kanan lebih dahulu. Ya, hal sepele, maaf teman-teman, tapi kadang-kadang kalau kita tidak perhatikan, ya, langkah kita mungkin kaki kiri dahulu, ya. Kalau kita bisa melangkah dengan kaki kanan, usahakan langkah kaki kanan didahulukan, ya, ini berpahala karena ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, masuk masjid dengan kaki kanan dan kita membaca doa, ya. Doanya adalah, kita sudah hafal ya insya Allah, ya, Allahumma gfirli waftafli abwaba rahmatik, ya. Allahumma gfirli waftafli abwaba rahmatik, ya. Jadi ini dibaca, jangan lupa, jangan kemudian main selonong saja asal masuk tanpa berdoa. Kemudian teman-teman ketika masuk ke masjid, ya, kita biasakan kalau di dalam apalagi ada orang, ya, kita mengucapkan salam, ya. Misalnya di dalam lagi ada pengajian, ya, ada pengajian dan sebagainya, ya, kita mengucapkan salam yang bisa didengar oleh orang lain, ya. Tentu salamnya nggak usah keras-keras kemudian mengganggu acara yang sedang berlangsung, ya. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok, ya. Insya Allah sedikit-sedikit tapi bisa diingat oleh teman-teman sehingga kita semua bisa mengamalkannya, ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.